Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cu, lur, priwe kabare? Pasti sehat. Mudah-mudahan akhir rezeki didawai umure. Pokoknya sekabehan sing baik-baik. Go penonton channel Jos Glay. Kimat main curhat aja, mau curhat. Ini mah mau curhat aja atau memberitahu atau membagi pengalaman saya selama pernikahan saya berjalan dari awal sampai menuju ke 10 tahun gitu. Jadi selama pernikahan saya berjalan 10 tahun, progresnya beda-beda. Progres dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun, dan sampai ke 10 tahun. Itu berbeda-beda. Dari sikap, kata, bahasa, gestur tubuh, semuanya berbeda-beda, pasti beda. Pasti beda dalam pernikahan. Jadi jujur kaget melihat pengantin-pengantin baru atau yang baru kawinan baru-baru. Adik-adik saya yang baru menikah. Jadi kaget aja. Kagetnya mah ngeliat gestur tubuh, kata, dan tingkah perilaku pengantin tersebut, pengantin baru-baru yang baru menikah, itu luar biasa cakep banget. Jadi luar biasa romantis banget, luar biasa sayangnya sayang banget. Ya, saya akui dan saya pun merasakan. Tapi enggak sevulgar itu gitu. Saya merasakan enggak di setiap jalan. Yang hari ini mau makan apa? Pap, mami, hari ini mau makan apa? Hari ini kita mau makan apa? Mau tidur di mana? Mau santai di mana? Mau belanja di mana? Itu hak kalian, itu hak Anda, itu hak AA dan Teteh, hak masing-masing pribadi. Cuman volume suaranya dikecilin. Jadi gak usah namanya dibesar-besarkan, gak usah. Yang mau makan di mana hari ini? Gak usah. Itu contoh, gak usah. Mungkin gestur dan sikap, perkataan dan kata-kata manis, sayang, cinta, atau ini dan itulah, itu masih ada hangat-hangatnya, masih ada keharmonis-harmonisannya, karena itu baru berjalan berapa bulan atau setahun maksimal. Berjalan setahun lah, 2 tahun, 3 tahun mah udah pasti berubah. Jadi perubahan itu biar nanti pengantin-pengantin baru yang merasakan gitu. Contoh kecilnya ada, contoh kecil, bukan contoh kecil, contoh yang bakal dirasakan oleh adik-adik sekalian. Contoh, mungkin lagi masa pacaran atau masa perkawinan, bulan madu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu pasti masih mesra. Pasti saya jamin itu masih mesra, masih mesra-mesra banget. Kayak jalan, tidur, makan, minum, sampai berak pun itu pasti pilih-pilih dan menanyakan ke suami. Pasti menanyakan ke suami, ke istri, sharing. Nah, oke. Contoh kecilnya, di waktu kita berbelanja buat kebutuhan lebaran, itu yang bakal dirasakan buat kalian. Berbelanja buat kebutuhan lebaran itu masih 2, papa, mama, mami, papi, sayang, embeb. Ini buat contoh calon pengantin baru. Berbelanja kalian muter-muter sampai ke atas lantai 7, sampai ke bawah lagi lantai 2 ke 1, sampai ke basement mobil, parkir mobil pun dianterin sama laki-lakinya.
sama suaminya. Nah, karena istrinya masih sayang-sayangnya, pasti dianterin. Sampai mau masuk WC pun itu pasti ditungguin di depan. WC ada dua, pria, wanita, ladies and woman. Pasti ditunggu itu di depan. Kita udah selesai, sang istri bapak pasti ditungguin. Itu masih tahap pengantin baru. Ditungguin sampai milih baju yang ini pas enggak, yang kalau enggak aku yang pakai bajunya seperti apa ya, menurut kamu seperti gimana, bagus pasnya seperti apa, yang ini gimana pap, ini gimana, harus pakai seperti apa, warnanya biru apa warna ndok asin apa ndok puyuh atau telur puyuh, sampai warna pun menanyakan. Dan itu wajar dan lumrah. Pasti kalian sang calon suami dan bapak dari anak-anak kalian itu pasti bisa merasakan mengantar istri berbelanja di suatu tempat pembelanjaan, entah di mall, pasar. Jadi hal yang gak aneh. Tapi Anda rasakan di 3 tahun pernikahan, Anda rasakan di 3 tahun pernikahan, apalagi sudah punya momongan atau sudah punya anak, Anda merasakan nganter istri dari lantai 7 sampai ke basement parkir, muter-muter. Hawa nafsunya yang harus dijaga. Satu, hawa nafsu, kedua capeknya bukan main. Serius, saya merasakan capeknya bukan main nganter istri belanja ke mall-mall tuh. Ya Allah, ganti toko ini, sampai saya bersikap respon menjawab dengan nada jutek atau nada yang enggak semesra lagi perkawinan setahun atau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Yang ya ini gimana? Ya ini gimana? Iya, ya ini gimana? Urus kamu aja terserah. Mau belanja apa baik terserah, mau belanja apa aja terserah. Saya nunggu di parkir aja. Pasti jawaban seperti itu ada. Pasti. Makan. Masalah makan. Lagi makan, launya tempe, istri ngikut tempe. Istri launya ayam, suami pasti ngikut ayam. Pasti. Minumnya teh, suami pasti minumnya teh. Disamakan, serba disamakan. Pengantin-pengantin baru. Di sela permakan atau di sela di pertengahan makan itu, entah istri, entah suami batuk atau keselak atau kesengrok, itu pasti suami entah istri datang atau mendekati sang suami istri. Ya pelan makannya sayang, ini minumnya. Itu pasti enak didengar, pasti. Tapi kalau sudah tidak 3 tahun berjalan, makanan pun berbeda, ngelihat budget yang ada, ngelihat kondisi. Jangan sampai makan hari itu enak, besok boro-boro makan enak. Iya makan enak, makan soto dalam bungkus kemasan mie instan. Ya Allah, parah. Dan di tengah-tengah posisi sedang makan menikmati, entah suami entah istri batuk, bukannya ditanyakan seperti awal pengantin baru, malah dibilang makannya pelan-pelan, buru-buru aja. Kong minumnya, makan modar bae sekalian. Pasti begitu jawabannya. Itu udah pasti itu udah ada. Di sela lagi perjalanan atau lagi kita jalan-jalan bareng, namanya pengantin baru di jalanan, trotoar, apa tempat hiburan apa, jalannya pasti gandengan, kayak mobil truk tronton bawa semen, gandengan kemana-mana, gandengan. Saking kesel pegel gandengan, ngerangkul sang istri. Baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai setahun mah wajar. 3 tahun mau gandengan, bisa gak? Ya gandengan banyak tukang urut. Itu udah pasti. Dan setelah perjalanan jatuh, salah satunya ke samping. Yang baru pernikahan berapa bulan, 3 bulan, 4, 5 bulan sampai setahun,
dideketin, dielus-elus, namanya dengkul, aduh ya sakit ya, hati-hati, hati-hati ya kalau jalan, dilangul berdirikan lagi bareng-bareng. Ya Allah, kalau udah 3 tahun jalan gandengan aja, udah 3 tahun mah gandengan aja kayak uang urut, jalan jatuh kesandung, entah suami entah istri, matanya tahu di mana sih, nggak jalan jatuh, nyai tuh contoh bukti nyata yang saya pernah rasakan. Tapi saya menerima dengan sabar, ikhlas, dan dia meresponnya dengan senyum-senyum aja. Jadi dapatnya pernikahan saya dan istri berjalan lancar, maksudnya berjalan dengan keinginan, walaupun berbeda gestur, kata-kata, tubuh, gestur segala macam pasti berubah dari tahun ke tahun, karena menyikapi kebutuhan dan sikap perbedaan yang akan datang, pasti itu ada. Tapi saya menyikapi dengan sabar, ikhlas, dan jalani aja, seperti itu. Ini mah contohnya buat para pengantin-pengantin muda, adik-adik saya, neng-neng saya yang di bawah baru menikmati rasa pernikahan. Tolong, boleh Anda berbesar-besaran dimanapun Anda boleh, itu hak kalian. Tolong suara volumenya kalau bisa dengar duaan saja, jangan sampai teriak-teriak, kan nggak pantas juga. Jalan, ya mau makan di mana? Itu udah nggak, bukan zaman seperti itu kan. Sekarang bisa duaan. Jadi di saat kita pertama berduaan, dari mulai awal perkawinan, suara kita tidak kencang atau tidak sampai kerendahan sampai yang lain, di saat kita ada pertikaian di rumah tangga pun mereka tidak bakal tahu gitu. Jadi kita menyimpan berdua saja, seperti itu. Begitu contohnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh rumah tangga yang ikut mertua apa segala macam, banyak lagi. Apalagi kita tinggal di mertua, pokoknya ntar kita ulas di video berikutnya ya. Assalamualaikum, makasih, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share serok-serok menda-mendi. Oke guys, lur cuk dah.